Halo teman-teman, tahukah Anda bahwa jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius pada orang usia lanjut? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang jatuh dan gangguan berjalan, mulai dari penyebab, risiko, dampak, hingga langkah pencegahannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan menarik lainnya. 1. Penyebab dan faktor risiko jatuh. Setiap tahun, sekitar sepertiga dari orang yang berusia di atas 65 tahun mengalami jatuh, dan seiring bertambahnya usia, frekuensinya semakin meningkat. Bahkan, 10% dari kejadian jatuh ini menyebabkan cedera serius seperti patah tulang atau hematoma subdural. Apa saja penyebabnya? Gangguan keseimbangan adalah salah satu faktor utama. Mekanisme keseimbangan tubuh melibatkan sistem kognitif, neuromuskular, dan kardiovaskular. Namun, seiring bertambahnya usia, respons tubuh terhadap perubahan menjadi lebih lambat, postural sway meningkat, dan kemampuan untuk menjaga stabilitas menurun. Selain itu, jatuh seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor. Ada faktor intrinsik seperti penyakit, efek samping obat-obatan, dan hipotensi postural, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan yang tidak aman, aktivitas berisiko, dan penggunaan alat bantu yang tidak tepat. Misalnya, karpet licin atau penerangan yang buruk di rumah dapat meningkatkan risiko jatuh. Selanjutnya, 2. Cara mendeteksi risiko jatuh. Bagaimana kita bisa tahu seseorang memiliki risiko jatuh? Salah satu tes yang sering digunakan adalah Timed Up and Go Test. Dalam tes ini, pasien diminta berdiri dari posisi duduk tanpa menggunakan tangan, berjalan sejauh 3 meter, berbalik, lalu kembali duduk. Jika waktu yang dibutuhkan lebih dari 12,5 detik, maka risikonya dianggap tinggi. Selain itu, pemeriksaan medis lainnya juga penting, seperti mengukur tekanan darah postural, mengevaluasi kekuatan otot, dan memeriksa kondisi kaki serta alas kaki. 3. Dampak dari jatuh pada lansia. Jatuh bisa berdampak serius, terutama bagi lansia. Patah tulang pinggul adalah salah satu cedera yang paling umum dan memiliki angka kematian yang tinggi, hingga 20% dalam 1 tahun, terutama pada wanita lansia yang sebelumnya sudah lemah. Tidak hanya itu, komplikasi lain seperti dehidrasi, luka tekanan, rhabdomyolisis, dan hipotermia juga sering terjadi jika korban jatuh tidak segera mendapatkan bantuan. Bahkan, ketakutan untuk jatuh lagi bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dan kemandirian. Berikutnya, 4. Pencegahan dan manajemen jatuh pada lansia. Bagaimana cara kita mencegah jatuh? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Latihan keseimbangan seperti Tai Chi sangat efektif untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan diri. 2. Terapi fisik, termasuk pelatihan berjalan dan penguatan otot, juga penting. 3. Pastikan lingkungan rumah aman, seperti menghilangkan karpet licin, meningkatkan pencahayaan, dan memasang pegangan di area berisiko. 4. Gunakan alat bantu berjalan seperti tongkat atau walker dengan benar. Konsultasikan dengan terapis fisik untuk memastikan alat bantu tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. 5. Lakukan evaluasi medis untuk mengelola kondisi yang mendasari seperti hipotensi postural, penggunaan obat-obatan tertentu, dan osteoporosis. Bagian kelima, kapan lansia harus dikonsultasikan ke dokter atau dirawat? Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami jatuh yang tidak dapat dijelaskan atau menunjukkan gejala seperti perubahan neurologis, segera konsultasikan dengan dokter. Untuk cedera serius seperti patah tulang, rawat inap mungkin diperlukan. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional untuk memastikan kondisi yang aman. Jatuh pada lansia adalah masalah serius, tetapi kita bisa mencegahnya dengan langkah-langkah sederhana dan efektif. Mari kita tingkatkan kesadaran bersama dan dukung orang-orang terdekat kita untuk tetap sehat dan aktif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.